BNN RI meresmikan apartemen yang digunakan untuk tempat tinggal bagi pegawai BNN. Hunian seluas 1.200 meter persegi ini merupakan alih status dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Kepala BNN RI, Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose, pembangunan apartemen ini terlaksana berkat kerjasama antar stakeholders untuk saling mendukung dalam rangka program P4GN. BNN RI meresmikan apartemen yang digunakan untuk tempat tinggal bagi pegawai BNN. Hunian seluas 1.200 meter persegi ini merupakan alih status dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Apartemen ini diresmikan oleh Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia BNN RI, Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose dengan didampingi pejabat utama BNN RI di Jalan Duren 37 nomor 65 Pancoran, Jakarta Selatan. Prosesi peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasasti, penekanan tombol sirene, serta penyerahan kunci unit apartemen yang diberikan secara simbolik kepada calon penghuni. Menurut Kepala BNN RI, Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose, pembangunan apartemen ini terlaksana berkat kerjasama antar stakeholders untuk saling mendukung dalam rangka program P4GN. Kepala BNN RI berpesan agar menempati unit apartemen ini adalah pegawai BNN dan untuk perawatannya agar benar-benar diawasi serta dijaga dengan sebaik mungkin. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, sebagai Kepala BNN, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR dan tentunya Komisi Pemberantasan Korupsi karena aset ini hibah dari KPK, kemudian dibangun oleh Kementerian PUPR dan dipergunakan dan sudah beberapa yang kamar atau isi yang sudah ditempati oleh pegawai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kita tahu bersama bahwa fasilitas terutama untuk pegawai Badan Narkotika Nasional masih sangat minim, tapi dengan adanya ini sebagai Kepala BNN saya tentunya merasa bersyukur dan saya harapkan bahwa nantinya tadi sudah saya tekankan bahwa mereka bisa menjaga, merawat dan bisa meningkatkan motivasi, semangat untuk bekerja dalam rangka kita mensukseskan P4GN kaitan dengan penanggulangan narkotika. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.